Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Siap Ridawati dengan NIM 9321039818 dengan tema SKI Semester Gasal kelas 7. Kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dengan media PowerPoint dengan judul Sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah dan Perkembangan Peradaban Dinasti Abbasiyah. Sebelum saya menjelaskan mengenai materinya, saya di sini akan menyebutkan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu kompetensi inti atau KI. Menganalisis pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi dasar atau KD, yaitu 1. Menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, mengidentifikasi proses terbentuknya sejarah Abbasiyah. Yang keempat, menampilkan tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai peradaban emas dinasti Abbasiyah. Peradaban emas dinasti Abbasiyah itu ada 7. 1. Kemajuan administrasi pemerintahan. 2. Kemajuan kebijakan politik. 3. Kemajuan bidang ekonomi. 4. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Kemajuan bidang seni sastra dan arsitektur. 6. Kemajuan bidang ilmu agama. Dan yang ketujuh yaitu kemajuan bidang perpustakaan. Bab yang kedua yaitu cemerlangnya ilmuwan muslim masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang ke-1 yaitu Ali bin Robban At-Tobari pada tahun 838 hingga 870 Masehi. 2. Ibnu Sina pada tahun 370 Hijriah sampai 428 Hijriah atau 980 Masehi hingga 1037 Masehi. Yang ketiga yaitu Al-Razi pada tahun 251 hingga 313 Hijriah atau 864 hingga 930 Masehi. Yang keempat Al-Kindi pada tahun 801 hingga 873 Masehi. Yang kelima yaitu Al-Ghazali pada tahun 450 hingga 505 Hijriah hingga 1058 hingga 1111 Masehi. Yang keenam Ibnu Muskawai pada tahun 320 hingga 412 Hijriah atau 932 hingga 1030 Masehi. Yang ketujuh yaitu Jabil bin Hayyan pada tahun 750 hingga 803 Masehi. Yang kedelapan Al-Khawarizmi pada tahun 780 hingga 850 Masehi. Tapi yang selanjutnya yaitu kemajuan ilmu-ilmu agama. Kemajuan ilmu-ilmu agama itu ada 4. 1. Ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis yang merupakan tradisi lisan sejak masa Rasulullah. Hadis yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Rasulullah. Yang kedua yaitu ilmu tafsir. Ahli tafsir melakukan kegiatan penafsiran secara teratur dan terukur, mandiri, menyeluruh, dan terpisah dari hadis. Yang ketiga yaitu ilmu fikih. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan secara sungguh-sungguh, baik berupa penulisan hadis Nabi, fatwa para sahabat,
dan tabi'in, tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat para ilmuwan fikih, dan penyusunan ilmu usul fikih. Yang keempat yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf termasuk ilmu syariat dalam Islam. Inti ajaran menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Bab yang selanjutnya yaitu ulama dan perannya dalam kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ke-1 yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari yaitu pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Yang kedua, Imam Muslim. Imam Muslim adalah ulama besar yang memiliki akidah ahlu sunnah, sebagaimana akidah generasi salafus sholihih. Dengan kata lain, Imam Muslim adalah seorang salafi. Yang ketiga yaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud yaitu seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid. Yang keempat yaitu Imam An-Nasai yang mengadakan perjalanan ke Hijaz, Irak, Syam, dan daerah-daerah lainnya yang masih berada di Jazirah Arab untuk mendengarkan dan mempelajari hadis Nabi dari para ulama yang dikunjungi. Yang kelima, Imam Ibnu Majah. Beliau terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Yang keenam yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian atau toharoh, sholat, dan seterusnya. Yang ketujuh yaitu Imam Maliki. Perannya menetapkan hukum Islam dan juga beliau selalu mendahulukan metode al-masli dalam merespon masalah baru yang tidak ada nas hukumnya. Yang kedelapan yaitu perannya memiliki pandangan yang lebih kontekstual dan luas dalam memahami isi ayat, sehingga fatwanya lebih mudah diterima. Yang kesembilan yaitu Imam Hambali. Imam Hambali memiliki peran sebagai imam besar di Baghdad. Baik, bab yang selanjutnya yaitu nilai-nilai semangat menuntut ilmu yang dicontohkan oleh ilmuwan muslim di bidang agama. 1. Aku bersyukur menjadi bagian dari umat muslim dan aku bangga memiliki tokoh ilmuwan dan ulama muslim teladan jenius. 2. Aku bangga memiliki tokoh ilmuwan dan ulama muslim teladan jenius dan aku bangga memiliki tokoh ilmuwan dan ulama muslim yang cemerlang. Yang ketiga, aku bangga dunia muslim telah memiliki keilmuan dan ulama jenius sejak zaman dahulu. Keempat, aku sadar bahwa kesungguhan, keuletan, dan kegigihan dalam belajar akan menjadikan seseorang berilmu yang bermanfaat. Yang kelima, memberikan inspirasi bahwa penelitian beserta penemuan barunya dari berbagai bidang ilmu akan membawa suatu bangsa menuju zaman keemasan. Yang keenam, aku kagum bahwa ilmuwan dan ulama muslim telah memberikan sumbangan besar bagi pengembangannya. Ilmu, pengetahuan, dan khazanah keagamaan baik sejak dahulu maupun sekarang. Sekian penjelasan dari saya ucapkan thank you.